Halo, salam berbahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 5, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila dengan karya kami tentang strategi defensif untuk tugas manajemen strategis. Apa itu strategi defensif dan apa saja contohnya? Simak berikut pembahasan dari kami. Anggota kelompok 5 terdiri dari Marta Kaesarili, Audira Syafa Azahra, Cutiara Mayang Jempa, Dara Melinda Hepta, dan Yuninka Pramesti. Pengertian dari strategi defensif itu adalah salah satu strategi perusahaan untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya dari ketatnya persaingan bisnis dan dari berbagai ketidakpastian eksternal yang sulit dikontrol. Nah, strategi inilah yang sering disebut sebagai survival strategy. Strategi defensif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada retrenchment, kedua divestiture, dan yang ketiga liquidation. Retrenchment atau penghematan adalah strategi dari perusahaan untuk membalikan penurunan penjualan dan laba melalui pengurangan biaya dan aset. Strategi ini juga dikenal sebagai strategi turnaround atau reorganization. Menurut Priyanka Nastiti dan Irene Pangestuti, aset retrenchment merupakan pengurangan atau penghematan aset yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menyelamatkan dari situasi tertentu seperti kesulitan keuangan atau financial distress. Ada 5 pedoman untuk kapan retrenchment merupakan strategi yang sangat efektif untuk dicapai. Pedoman pertama yaitu suatu organisasi memiliki kompetensi yang jelas berbeda tetapi telah gagal secara konsisten untuk memenuhi tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Kedua, organisasi adalah salah satu pesaing yang lebih lemah dalam industri tertentu. Ketiga, sebuah organisasi terganggu oleh inefisiensi, profitabilitas rendah, moral karyawan yang buruk, dan tekanan dari pemegang saham untuk meningkatkan kinerja. Keempat, organisasi telah gagal memanfaatkan peluang eksternal, meminimalkan eksternal ancaman, manfaatkan kekuatan internal, dan atasi kelemahan internal seiring waktu, yaitu ketika manajer strategis organisasi telah gagal atau mungkin akan digantikan oleh individu yang lebih kompeten. Dan pedoman yang terakhir, suatu organisasi telah tumbuh begitu besar dengan sangat cepat sehingga diperlukan reorganisasi internal besar-besaran. Ada 2 tujuan dari strategi ini. Yang pertama adalah memperkokoh keunggulan yang membedakan atau distinctive competence yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, melakukan penghematan atau penciutan bila suatu perusahaan memiliki posisi bersaing yang lemah dibandingkan dengan daya tarik industrinya. Contohnya Coca-Cola. Coca-Cola Company adalah perusahaan yang memiliki sekitar 400 merek dagang dengan sekitar 3.000 jenis produk. Dengan jumlah sebesar itu, terdapat beberapa permasalahan terkait respon pasar terhadap produk, kondisi penjualan, dan efektivitas produksi. Ada beberapa produk Coca-Cola yang memiliki respon pasar yang relatif buruk dan permintaan pasar yang rendah. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil untuk melindungi produk terkait agar tidak mengalami hal yang sama, yaitu dengan mengeluarkan dan menghentikan produk yang memiliki nilai jual rendah, karena akan mengakibatkan kerugian jika diteruskan. Pengertian divestiture adalah pengurangan beberapa jenis aset, baik dalam bentuk finansial ataupun dalam bentuk barang, yang dapat pula disebut sebagai penjualan dari bisnis yang dimiliki perusahaan. Contoh divestasi yaitu proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia telah masuk tahap final. PT Inalum dan Freeport McMoran bersama Rio Tinto menekan perjanjian Sales Purchase Agreement atau SPA di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Kamis sore 27 September 2018. Pemerintah menyatakan Inalum akan resmi memegang 51,23% saham PT FI usai menyelesaikan transaksi pembayaran kepada Rio Tinto dan FCX di akhir November 2018. Pengertian likuidasi. Likuidasi adalah strategi perusahaan dengan menjual aset yang bersifat tangible secara terpisah setelah perusahaan mengalami pengakuan kekalahan atau bangkrut untuk memenuhi kewajiban terutama kepada kreditor.
Contoh dari likuidasi yaitu PT Pertamina Persero akan melakukan likuidasi anak usaha dan cucu usaha pada tahun 2020. 7 anak usaha ini merupakan bagian dari 25 anak usaha dan cucu perusahaan yang akan dilebur. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, menjelaskan, dalam rangka konsolidasi anak usaha dan cucu usaha yang menjadi arahan Kementerian BUMN, maka perusahaan akan melakukan likuidasi, divestasi, bahkan akuisisi 25 anak usaha. Untuk tahap pertama, tahun ini perusahaan PT Pertamina akan melakukan likuidasi 7 anak usaha dan melakukan divestasi 1 anak usaha. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat.